Shalom adik-adik yang di Bogor, Depok, dan Tangsel. Apa kabar? Hari ini kita akan ibadah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Selama ibadah, adik-adik dilarang makan dan tiduran. Kita harus fokus dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Setelah itu, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara transfer di rekening di bawah ini. Kakak yakin adik-adik pasti bisa beribadah dengan semangat dan sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Baik. Wah, hebat, luar biasa. Pada hari ini kita sekarang mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau melakukan doa syafaat. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau Yesus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau mulia, Kau setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Meskipun saat ini kami belajar di rumah, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa bersekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberikan damai sejahtera dan juga sukacita-Mu bagi kami untuk kami tetap Tuhan bisa tinggal di rumah dengan penuh semangat mengerjakan PR kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami tidak jemu, tidak lelah mendukung bangsa kami di dalam doa kami. Agar doa bangsa kami ini Tuhan berkati. Biar Tuhan Yesus yang menolong presiden kami dan jajarannya. Tuhan tolong supaya keadaan negara kami semakin baik dan semakin baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Yes, Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan untuk keluarga kami Tuhan, untuk papa mama, untuk adik kakak kami Tuhan, untuk kami sendiri. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik untuk keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kecukupan yang selalu Tuhan Kau berikan setiap harinya, berkat-Mu yang melimpah untuk setiap kami Tuhan Yesus.
Kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk papa mama. Biar kiranya Kau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, meskipun dikerjakan dari rumah. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus keluarga kami bisa menjadi berkat Tuhan Yesus bagi keluarga-keluarga lain Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kiranya Tuhan kasih Allah senantiasa ada di dalam keluarga kami. Harmonis Tuhan Yesus ada senantiasa di dalam keluarga kami. Kami bisa saling bersatu, kami bisa saling menyayangi satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Kami bisa bersuka cita Tuhan. Pada hari ini Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami juga Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah yang turun di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Tuhan Allah yang ditinggikan, Tuhan Allah yang dimuliakan, Tuhan Allah yang disenangkan atas setiap apa yang kami naikkan Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita, kami mau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lagi sama kita sekarang mau memuji Tuhan semuanya, yuk bangkit berdiri. Sudah? Sudah, cakep. Sudah bangkit berdiri, coba geser kiri kanan dulu supaya nanti jogetnya asik. Cakep. Oke, yuk kita mau mulai. Siapa yang percaya kalau di sini Tuhan Yesus sayang sama kita? Saya. Ya, saya juga percaya. Dan tahu nggak? Yang lebih hebatnya lagi adalah kasihnya Tuhan Yesus itu gak pernah berkurang. Yes, amin. Itu bahkan terus bertambah setiap harinya. Ya kita mau naikkan satu pujian bertambah-tambah. Ikutin gerakannya ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya melebihi lautan. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya. Putar badanmu. Bumi tinggi. Loncat yang tinggi ya. Tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Ya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia mengasihi kita loh. Dan kamu tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus itu juga ajaib. Dia itu yang nomor satu di dunia ini. Dan karena kita anak-anaknya, kita juga jadi yang nomor satu di dunia ini. Ya hebat, kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus nomor satu di dunia. Tidak dapat terungkap lewat kata, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Peluk dirimu sendiri. Dia
membuat kita semua nomor satu di dunia ini bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa. Ya, sekarang saat yang paling indah, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Boleh dipersiapkan hatinya, buat tarik nafas dulu. Biar nafasnya teratur ya, tadi habis loncat-loncat ya. Nah, siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Dia. Karena apa? Karena Dia udah sayang sama kita dan kita juga sayang sama Dia. Jadi kita kasih yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita kasih hati kita buat Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi lagu Ku Menyembahmu, Ku Memujimu. Kalau kamu mau angkat tanganmu boleh, sangat boleh. Kalau kamu mau tutup matamu lebih bagus lagi, biar fokus. Oke, kita mau nyanyi lagu ini. Ku menyembahmu, ku memujimu. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku menyembahmu, ku memujimu, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau sahabat kami Tuhan, sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Kita nyanyi lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, ku menyembahmu, ku memujimu Tuhan. Ku menyembahmu, ku memujimu, ku mengangkat tanganku, mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Allahku, Kaulah Allahku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Tuhan, sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
Yuk kita sama-sama puji Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mulia Yesus, haleluya. Besar Kau Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kami tinggikan Kau Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hanya untuk-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau Allah yang bertahta atas pujian kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari ini kami boleh Tuhan Yesus memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Engkau Allah yang bekerja melalui Kak Agnes yang akan menyampaikan, yang Engkau Allah yang kami bisa menerima Tuhan Yesus apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Biar kami Tuhan bisa memiliki hati yang subur Tuhan, yang mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Baik, sebelumnya kakak mau menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini memang tidak diambil dari Alkitab. Tetapi dari kisah ini kita akan belajar beberapa kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Baik, kakak mau tanya, adakah di antara adik-adik yang tahu raja atau ratu? Siapa sih raja atau ratu itu? Wah, pandai. Raja atau ratu adalah orang yang memerintah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Sekarang memang tidak banyak lagi negara yang berbentuk kerajaan ya. Banyaknya mungkin sekarang pemimpin negaranya adalah presiden. Seperti di negara kita, Pak Presiden Jokowi. Tapi salah satu negara yang sampai sekarang berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh seorang ratu adalah, ada yang bisa tebak? Betul sekali, adalah negara Inggris. Inggris itu diperintah oleh seorang ratu. Ada yang tahu adik-adik siapa nama ratunya? Ya, Ratu Elizabeth. Ya, kakak mau cerita bukan tentang Ratu Elizabeth, tetapi ratu yang sudah cukup lama meninggal dunia. Namanya Ratu Victoria. Ada adik-adik yang pernah melihat gambar ratu? Nah, kakak di sini akan tampilkan gambar dari Ratu Victoria. Ratu Victoria ini hidup pada tahun 1819 sampai tahun 1901. Jadi hidupnya cukup lama, selama kurang lebih 82 tahun ya. Nah, Ratu Victoria ini tinggal di istana yang bagus. Namanya Istana Buckingham Palace. Nah, kalian juga bisa lihat nih gambar salah satu istananya ini ya. Nah, bagus kan ya? Jadi tempat tinggalnya bagus. Ratu sangat disayangi oleh semua rakyatnya. Karena ratu selalu memperhatikan kesejahteraan semua rakyatnya. Adik-adik tahu nggak? Bahwa kita semua pun merupakan rakyat dari seorang raja. Bahkan raja yang sangat besar. Lebih mulia dari Ratu Victoria. Yaitu siapa adik-adik tahu? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Tuhan Yesus juga selalu memperhatikan kesejahteraan kita. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Memberikan nyawanya
mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita karena dia sangat-sangat mengasihi kita semua manusia. Nah, kisahnya kakak mulai dari sini ya. Ratu Victoria kadang-kadang suka keluar istana tetapi tidak dikawal oleh pegawai-pegawainya, tidak menggunakan pakaian kerajaan maupun tidak menggunakan tiara atau mahkotanya. Seringkali dia kadang-kadang pergi keluar rumah, keluar istananya dan memakai pakaian sederhana dan juga mukanya ditutupi oleh topi yang sederhana. Lalu dia pergi untuk mengamati keadaan rakyatnya, berjalan-jalan, mengamati dari dekat bagaimana kehidupan rakyatnya. Nah, suatu kali ketika Ratu Victoria sedang berjalan-jalan, tibalah beliau di sebuah kampung. Cuaca yang semula cerah, langitnya biru seperti pemandangan di belakang ini, tiba-tiba cuacanya berubah. Angin bertiup cukup kencang dan tiba-tiba turun hujan rintik-rintik. Ratu Victoria berjalan lebih cepat. Tetapi tak lama kemudian hujan semakin deras. Ratu pikir, wah tidak mungkin saya kembali ke istana dalam hujan lebat. Jadi dia menghampiri salah satu rumah yang ada di dekatnya. Ratu mengetuk pintu. Dan begitu mengetuk pintu, ada seorang ibu yang membukakan pintu. Ibu ini tidak mengenal bahwa yang berdiri di depannya, di muka rumahnya itu adalah Ratu Victoria. Ibu ini lalu menanyakan, "Ya, ada apa, Bu?" Lalu Ratu Victoria bertanya, "Bu, apakah saya boleh meminjam payung Ibu? Saya sedang dalam perjalanan. Rumah saya cukup jauh. Apakah saya bisa meminjam payung? Besok payung itu akan saya kembalikan." Ibu ini kemudian masuk ke dalam rumahnya dan kemudian dia tahu dengan persis bahwa dia memiliki 2 buah payung. Inilah payung yang dia miliki. Yang pertama, coba kita lihat bagaimana keadaan payungnya. Wah, ternyata payungnya bagaimana adik-adik? Payungnya sudah rusak. Sudah ada yang bolong. Lihat tuh, tangan kakak bisa masuk. Tapi masih bisa digunakan. Lalu yang satu lagi, bagaimana payungnya? Yang satu lagi payungnya masih bagus, ya. Coba kalau adik-adik jadi ibu yang tadi, ada orang asing yang tidak dikenal mau pinjam payung, kira-kira payung yang mana ya yang mau kita pinjamkan kepada orang asing itu? Apakah yang bagus atau yang jelek? Yang mana adik-adik? Wah, ada yang menjawab yang bagus, ada yang menjawab yang jelek. Mengapa ya? Coba ibu ini pikir, kalau saya meminjamkan payung yang bagus, nanti gimana kalau nggak dikembalikan? Saya nggak kenal ibu ini, saya nggak tahu rumahnya di mana. Saya nanti mau pergi kalau hujan gimana? Jadi lebih baik saya nggak pinjamkan payung yang bagus. Ini untuk saya gunakan saja. Lebih baik saya pinjamkan payung yang jelek ini, yang sudah bolong. Toh masih bisa digunakan, cuman bolong sedikit, lumayan kan? Juga kalau tidak dikembalikan, ya nggak apa-apa. Toh sudah jelek ini, toh sudah berlubang ini. Nah, akhirnya ibu ini mengambil keputusan meminjamkan payungnya yang jelek ini. Lalu, "Bu, ini saya pinjamkan payungnya." Lalu Ratu kemudian segera memakai payungnya dan pulang ke istananya menggunakan payung pinjaman dari ibu tadi. Sampai di istana, Ratu Victoria basah kuyup karena payung yang digunakannya payung yang berlubang. Banyak air hujan masuk membasahi tubuhnya.
keesokan harinya di rumah ibu tadi, tiba-tiba ibu ini mendengar ada suara kereta. Dia melihat dari jendelanya, oh ada kereta, kereta istana. Biasanya ratu yang menggunakan kereta ini. Dan dia heran karena kereta itu berhenti di depan rumahnya. Lalu kemudian ada seorang pegawai kerajaan memakai pakaian yang bagus, mewah, turun dari kereta itu dan menghampiri rumahnya. Mengetuk pintu rumahnya. Ibu ini kemudian membuka pintu rumahnya. Dan bapak itu menyerahkan sambil berkata, Bu, Ratu Victoria mengucapkan terima kasih atas payung yang kemarin ibu pinjamkan. Begitu mendengar hal itu, ibu ini merasa terkejut. Dia merasa malu, dia merasa takut. Wah, kenapa saya pinjamkan payung yang jelek? Coba kalau saya tahu bahwa orang yang datang kemarin ini adalah Ratu Victoria, pasti saya akan pinjamkan payung yang bagus, bukan payung yang jelek ini. Tapi apakah kesempatan itu bisa diulang adik-adik? Tidak tentunya. Ya. Nah adik-adik, mungkin kadang-kadang Tuhan Yesus juga datang menghampiri kita seperti Ratu Victoria. Tetapi mungkin ada kalanya kita tidak mengenali Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak datang dalam kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja. Mungkin Tuhan Yesus datang sebagai teman kita yang dalam kesulitan. Tuhan Yesus datang sebagai mungkin pengemis yang membutuhkan uluran tangan kita. Tapi apakah kita mau menolongnya? Atau mungkin kita menolak, tidak mau memberikan pertolongan. Jadi mari kita gunakan setiap kali kesempatan. Kalau ada orang datang membutuhkan pertolongan kita, kita jangan menutup hati kita. Kita jangan cuek, mari kita menolong. Karena firman Tuhan di dalam Matius berkata, ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang sesamamu yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi kita kalau melakukannya untuk teman kita yang sedang dalam kesulitan, untuk adik kita, ya, atau mungkin mama papa kita, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, sebetulnya itu kita melakukannya untuk Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Rasul Paulus juga menasihati kita di dalam Roma 12. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu merupakan ibadah kita. Jadi melayani Tuhan itu bukan harus jadi pengkhotbah, bukan harus jadi mimpin pujian, main musik di gereja. Tetapi kita bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau mamamu di rumah masak makanan yang bergizi buat kalian meskipun sederhana, tapi dilakukan dengan senang hati, mamamu sedang melayani Tuhan. Kalau papamu bekerja mungkin sebagai seorang pedagang, melakukan pekerjaannya dengan jujur, timbangannya baik, berarti papamu juga sedang melayani Tuhan. Kalau kamu menggunakan kakimu untuk pergi berjalan ke sekolah tidak terlambat, berarti kamu juga melayani Tuhan. Kalau kamu membawa kakimu untuk menolong temanmu, kamu juga melayani Tuhan. Kalau kita menggunakan uang kita untuk memberikan persembahan di sekolah minggu, itu pun sama artinya. Kita memberikannya untuk Tuhan, meskipun Tuhan tidak membutuhkannya. Mungkin kadang-kadang kita bingung. Kalau punya uang, beberapa uang, ada uang yang dua ini, mana yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Coba adik-adik mau pilih, yang mana yang mau adik-adik kalau adik-adik punya dua jenis uang ini? Mana yang mau dipersembahkan kepada Tuhan? Apakah yang ini atau yang ini? Ayo kita belajar memberi persembahan yang terbaik. Meskipun persembahan yang terbaik bukan dilihat dari jumlahnya yang besar, tapi kita mau memberikannya dengan hati kita. Ya, juga Alkitab mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan,
jika kita makan, jika kita minum, jika kita melakukan segala sesuatu, ayo kita lakukannya seperti untuk Tuhan. Mau adik-adik ya? Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidur, tidak larut malam, artinya kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan dengan baik. Kalau bangun pagi, juga berarti kita memuliakan Tuhan melakukannya. Tidur, makan, bermain dengan baik, tidak curang. Ya, itu juga artinya kita sedang beribadah loh, melayani Tuhan. Ya, adik-adik, ayo kita tutup dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami memiliki Raja di atas segala raja yang maha mulia. Kami memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami. Bahkan sampai mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus ajar kami untuk kembali mengasihi Engkau dengan lebih lagi. Kami mau menaati, menghormati Tuhan. Bahkan kami mau melayani Tuhan dengan hidup kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Kami mau menggunakan semua anggota tubuh kami untuk hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk melayani Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan untuk orang-orang di sekitar kami, meskipun yang kelihatannya hina di mata manusia, berarti itu kami melakukannya untuk Tuhan Yesus sendiri. Ajar kami memberikan yang terbaik Tuhan, sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan juga disenangkan melalui hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Shalom, ketemu lagi dengan kalian di sini. Apa kabar kalian? Pasti baik ya. Kita senang tadi dengar cerita firman Tuhan bahwa kita harus melakukan sesuatu segalanya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Oke, kita saatnya super ayat. Silahkan buka Alkitab kalian. Super ayat kita kali ini dibuka dari 1 Korintus 10 ayat 31. Siap? Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Siap? Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bisa ya kalau kelas kanak-kanak dipotong bagian akhirnya saja. Untuk kelas kanak-kanak 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Bisa ya, kakak akan tunggu ayat hafalannya kali ini dikirim ke kakak-kakaknya seperti biasa. Untuk yang sudah melakukannya sangat baik, Tuhan Yesus sangat senang dengan apa yang kalian lakukan, menghafal ayat di tiap minggunya ya. Dan kreativitas kita pada hari ini adalah waktu yang lalu kita menggambar sebuah tangan ya. Sekarang karena ini berhubungan dengan melayani, memberi yang terbaik dengan Tuhan juga kepada Tuhan, kita akan menggambar ya, mungkin ada yang bisa tebak, kaki kita ya. Kita punya 2 kaki dikasih Tuhan untuk pergi melayani, untuk pergi melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kalian boleh mencetak kaki kalian. Nah, di sebuah kertas, apa saja boleh. Kalau Kak Lia pakai bekas kalender ya. Ini 2 kaki boleh, 1 kaki boleh, kaki kiri boleh, kaki kanan boleh ya. Nah kalau gini aja kurang ya, hanya polos. Kita mau tambahin sesuatu supaya lebih menarik perjalanan kita ya. Kalian boleh tempelkan dengan tempelan-tempelan bentuk lingkaran, segi 4, persegi panjang, setengah lingkaran, apapun. Nah bisa ditempel di kaki kalian untuk mengingatkan kalian bahwa kalian harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya ngerti ya?
ditunggu lagi ya, dikirimkan hasilnya berserta super ayat tadi kepada kakak-kakaknya lagi. Kakak-kakaknya mau lihat kalian yang kreatif, kalian yang rajin, kalian yang semangat mengikuti ibadah. Oke, siap? Oke, terima kasih. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah beribadah dengan baik. Mari kita tutup ibadah ini, kita lipat tangan, tutup mata. Oke, semuanya siap. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah yang kami lakukan tiap-tiap waktu adalah untuk memberkati kami, untuk menolong kami mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, untuk kami sayang sama Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami rindu apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau melakukannya lagi dan lagi dan lagi dengan hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kalian hebat udah ikut ibadah sampai selesai. Jangan lupa Like, Da- subscribe. sampai jumpa minggu depan. Dadah.